Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Akhirnya, Andika The Titans divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Andika dinyatakan bersalah karena penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila. Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Daryanto itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Andika hukuman 1 tahun penjara. 1. Menyatakan terdakwa Andika Naliputra Wihaja bin Ruyanto Diraja telah terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 bulan. Lama tak muncul pasca perseteruannya dengan Mario Teguh, tiba-tiba saja Aryo Kiswinar mendatangi Propam Polda Metro Jaya. Bersama ibu dan pengacaranya, putra Mario Teguh dari istri pertama ini ingin menanyakan kelanjutan kasus perseteruannya dengan sang ayah yang sampai saat ini tidak ada perkembangannya. Kesini makin nggak enak gitu. Makin nggak ada perkembangan. Betul, makin nggak ada perkembangan sama sekali. Sedangkan ini nanti bulan Oktober sudah 1 tahun ini perkara. Udah mau setahun ya? Udah mau ulang tahun ya. Mereka penyidik bilang akan digelar. Ya. Pertama akan digelar di Mabes Polri. Dan ternyata dilimpahkan gelarnya ke Polda Metro Jaya. Dan ternyata kita cek, kita juga belum tahu sudah digelar atau belum. Dan ini perkara diam aja. Serba nggak jelas. Serba nggak jelas. Makanya kita kesini tuh sebetulnya karena mau ya ini mau minta kejelasan lah gitu, masa nggak capek sih penyidiknya ditanyain mulu gitu, masa ngerjain yang ini aja gitu kan. Ya kita juga pengennya ini cepat ada titik cerahnya lah ini gitu, dan tentunya kan ini semua juga kita nyari keadilan buat nama baiknya mama juga gitu kan. Dan selama ini yang kita usahakan tuh itu sebetulnya, dan salah satu langkahnya ya kita memenuhi panggilannya Propam hari ini gitu. Saya tahu persis progresnya sampai di mana, dan saya tahu lanjutannya harus mengapa, gitu kan. Jadi ya saya menunggu yang dari Propam ini. Aktor laga Joe Taslim membuat heboh dunia maya. Netizen dibuat terperangah karena ia menggugah foto bersama personil boyband asal Korea BTOB Minhyuk. Kehebohan yang dibuat para penggiat media sosial semakin riuh karena Joe memanggil adik kepada Minhyuk. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Rachel Amanda yang sudah lama tidak muncul di televisi. Rupanya Rachel menghilang karena sedang fokus menjalani pengobatan yang serius, sebab ia dinyatakan mengidap kanker tiroid yang mengancam nyawanya. Sepanjang 2 tahun ia berjuang melawan kanker yang mematikan itu. Tapi beruntung, kini ia dinyatakan bebas dari kanker setelah kelenjar tiroidnya diangkat. Ada kabar sedih dari Misha Chandrawinata. Ia mengaku sedih karena akan segera ditinggal menikah oleh saudara kembarnya Marcel Chandrawinata. Pasalnya, selama ini Misha sering berbagi cerita dengan Marcel saat dirinya sedang memiliki masalah. Tapi kekasih Jessica Mila ini akan ikut berbahagia melihat kebahagiaan saudaranya yang sudah lebih dulu menemukan jodohnya. Aktivitas Opik kini tak lagi sekedar menyanyi dan menciptakan lagu-lagu religi. Selain juga berdakwah, ia kini banyak melakukan kegiatan sosial, termasuk menggandeng terapis telinga Masudin untuk menyembuhkan para penderita tunarungu. Ia sangat serius menjalani aktivitas barunya itu karena bisa meringankan penderitaan mereka yang selama ini tidak bisa mendengar. Ini ada kegiatan sosial di Rumah Umat Tomboati ya. Ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Mr. Masudin untuk tunarungu. Subhanallah, kita bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali dari teman-teman yang sini yang mendapat anugerah mendengar, baik yang dia tuli yang dari lahir ataupun yang kecelakaan atau yang bawaan atau yang karena
terjadi sesuatu kesalahan gitu ya di telinganya, akhirnya kalau diterapi kembali bisa dia mendapat kesembuhan. Orang tuanya atau keluarganya mereka melakukan pendekatan terus mengenalkan bunyi-bunyian, karena memang ketika dia tuli sejak lahir dia nggak ada memori, jadi dia nggak tahu nih apa dan kemudian ya A saja nggak tahu. Jadi orang tuanya jangan lagi mengajarkan bahasa isyarat lagi, tapi tetap dilatih. Sebenarnya dari kecil saya itu suka berpetualang, Ya. Jadi kita dari pondok ke pondok, dari makam ke makam, sering semacam kita itu berkholwat menyendiri. Jadi kita sering melakukan tirakat-tirakat. Jadi mungkin inilah anugerah dari Allah. Jangan pernah berhenti usaha, ikhtiar. Sakit yang katanya ini nggak mungkin, ini takdirnya kamu udah tuli nggak bisa ngapa-ngapain, takdirnya kamu begini nggak bisa ngapa-ngapain. Ikhtiar. Jangan pernah berputus asa dari Allah. Benarkah selain karena tuntutan peran, Marcel Chandrawinata belajar menjadi seorang bapak karena ingin menikah? Saksikan Hot Shot sesaat lagi.